Jadi buat yang nggak tahu, aku sedang dalam proses membuat Grow Garden menjadi game fighting game kayak Ultra Kill gitu. Dan di video sebelumnya sih aku sudah membuat elemental efek ya, seperti api, air, es, listrik, dan hitam. Aku masih gak tahu ini efek hitam fungsinya apa. Jadi kita mulai dulu dengan menyelesaikan sistem elemental pedang ini. Jadi setelah beberapa otak-atik, sekarang basicnya udah siap sih. Dan guys, kalian ingat gak kalau kalian ataupun musuh bisa aja dibukukan, tapi somehow masih ada api gitu di dalamnya, yang menurut aku gak terlalu bagus sih. Dan hal itu menghantui aku selama 2 hari guys. Kenapa ada api di dalam? Kenapa ada api di dalam? Jadi aku memutuskan untuk membuat fiturnya kayak gini. Kalau kalian lagi terbakar, lalu kalian tiba-tiba dibukukan lawan, maka kalian akan berhenti kebakar gitu. Apakah fitur ini berguna? Enggak juga sih, ini fitur tidak mengubah banyak hal, tapi menurutku keren gitu, jadi aku tambahkan. Dan aku juga sadar tentang sesuatu, musuhnya kalau lagi dibukukan sekalipun, mereka masih bisa nyerang gitu. Au. Kososnya gak bisa pukul aku, cok. Kenapa aku masih bisa dipukul? Jadi aku buat aja musuhnya itu gak bisa serang pas jadi es. Tapi aku sadar gitu, senjata es ini sangat gampang untuk di-spam. Jadi ya aku nerf aja kalian maksimal hanya bisa nyerang 2 musuh sekaligus gitu, daripada senjata lain yang bisa menyerang beberapa musuh sekaligus ya kan. Dan aku juga buat beberapa musuh itu gak dibekukan sama sekali, bahkan ada yang mengkacangin efek es ini. Dan untuk pedang api, dibandingkan dengan pedang yang hanya bisa menyerang 3 orang saja, pedang api ini bisa menyerang 5 orang sekaligus. Percaya guys, aku gak punya pedang favorit. Tapi sebagai gantinya sih hitbox pedang api ini munculnya lebih lambat daripada pedang yang lain sih. Dan guys, kalau kalian sudah menonton videonya sejauh ini, kalian bisa kali ya like, subscribe, share. Dan setelah itu aku membuat animasi untuk setiap senjata. Dan guys, kalian tahu gak sih masalah dimana kadang-kadang pas lagi kita membuat animasinya, tiba-tiba Robloxnya memutuskan gitu untuk membuat animasinya putar 180 derajat dulu. Yang menurutku rada nyebelin ya kan. Dan tebak apa? Somehow dikarenakan hal ini aku gak sengaja bikin animasi putar senjata yang bagus gitu. Wait. Aku gak sengaja bikin animasi putarnya itu keren loh, lihat nih. What the hell? Keren cok animasinya, wait. Anjir, gak sengaja sumpah. Aku gak sengaja bikin animasi keren cok. Dan untuk animasi swing pedang apinya itu aku buat agak lambat gitu, karena pedang api itu pedang terbesar yang sudah kita ada sejauh ini. Lalu aku buat aja untuk senjata yang racun itu, dia pakai serangannya itu menusuk layaknya seperti ular. Dan untuk senjata yang es, aku udah malas bikin animasi, jadi ya animasinya sama kayak yang pedang biasa. Dan ya setelah animasinya udah siap, aku sekaligus membuat supaya setiap hitbox dari pedang itu berbeda-beda, biar unik gitu. Oke, jadi untuk hitboxnya itu aku membuat beberapa perubahan gitu. Ini kan hitbox pedang biasa gitu ya kan. Tapi kalau contohnya hitbox kayak pedang racun ini, dia bakalan lebih panjang gitu, tapi lebarnya kecil. Habis itu untuk pedang api, lebar kali sih, sangat lebar gitu. You see, ini pedang biasa, ini pedang api. Ya, sedikit lebar gitu. Dan aku juga lupa bilang, pedang api itu damage-nya 40 dibandingkan pedang biasa yang hanya 20. Sekali lagi guys, aku tidak punya pedang favorit, percaya sama aku. So OP-OP-nya pedang api ini, swing pedangnya itu lambat banget dan beneran susah gitu kalau mau memperi serangan musuhnya. Lalu untuk detail terakhir, kalau kalian lagi kebakar atau jadi es, kalian bisa aja keluarin pedang elemental lawannya gitu. Dan pas swing itu kalian akan berhenti kena efek tersebut. Dan akhirnya elemental efek udah siap cok, let's go. Dan sekarang kita akan membuat buah yang bisa bermutasi. Jadi aku buat aja setiap buah itu bisa bermutasi dan diaktifkan itu berdasarkan pedang yang kita punya. Jadi kita bisa memberi mutasinya itu secara manual gitu. Dan kita gak perlu lagi tunggu kemungkinan cuacanya itu muncul gitu. Kecuali beberapa efek yang hanya bisa didapatkan melalui perubahan cuaca. Kacangin aja efek-efek ini. Tapi mutasi yang lain kalian bisa lah kasih secara manual. Jadi aku buat dulu mutasi api, racun, dan es dulu. Lalu aku berikan visual efeknya yang tentu saja aku curi dari Toolbox, tempat yang bagus untuk mencuri hasil kerja keras orang. Dan saat aku mencari efek-efeknya, aku menemukan beberapa efek yang bagus gitu. Oke, jadi dikarenakan kita sudah menemukan efek yang lumayan bagus gitu, masku lihat. Nah, ini efek yang sangat bagus ya kan. Dan saking bahagianya, aku memutuskan untuk ngebuff damage dari racun ini. Dan sekarang damage-nya 4 kali lebih efektif. Jadi untuk es itu mutasinya bikin harga buahnya itu naik 2 kali. Sedangkan api itu ngebuat harga mutasi buahnya itu naik 2 kali. Sedangkan racun itu tidak menaikkan harga sama sekali. Kenapa? Sini aku jelasin.
aku berencana supaya kita bisa makan buah-buahan yang sudah kita buat gitu. Dan buah ini adalah salah satu sarana untuk mendapatkan healing di dalam game ini selain parry serangan musuh gitu. Oke, misalnya kayak kalian kesetrum listrik, habis itu kalian kebakar. Oh tidak, darahku berkurang. Apa yang bisa aku lakukan? Ya, benar sekali, aku bisa makan dan ke heal. Oh my god. Oh tidak, aku sekarat. Seandainya aku bisa mutasikan buah, habis itu bikin harganya makin mahal gitu, dan aku bisa makan untuk mendapatkan darah lebih banyak gitu. Aduh, seandainya ada gituan. Dan ya ada guys, ada. Yes, ada gitu. Dan sekarang sama seperti Venus Flytrap, kita bisa makan buah-buahan yang kita tumbuhkan sendiri. Dan juga aku ngebuff supaya Venus Flytrap itu ke heal dalam jumlah yang lebih banyak gitu, supaya kalian nggak perlu capek bolak-balik kasih makan Venus Flytrap. Lalu aku kepikiran gitu, bagaimana jika kita paksa musuh untuk makan racunnya juga? Jadi ya aku kan sudah buat kalian bisa makan buah ya kan. Ya seperti itu. Dan aku kepikiran gitu, bagaimana jika kita buat musuhnya bisa makan juga. Dan bukan buat nge-heal gitu. Seperti yang kalian bisa lihat, kalau makanannya nggak berbahaya nggak bisa dimakan ya kan. Tapi kalau misalnya kita beri racun gitu ya kan, beri makanannya sedikit racun gitu, lalu kita taruh, yap, musuhnya bisa keracunan guys. Dan damage yang terkena oleh musuh itu berdasarkan harga dari buah tersebut. Dan kalian bisa kombinasikan beberapa efek keracun ini sih. Kalau mau musuhnya dibakar hidup-hidup sembari kena racun, kasih mutasi api dan racun. Atau kalau mau musuhnya mati kedinginan, kasih mutasi es. Tapi kalau kalian nggak sengaja makan buah-buahan ini, atau kalian kasih Venus Flytrap makan buah beracun ini, kalian akan fine-fine aja guys. Kenapa musuhnya keracunan tapi kita fine-fine aja? Ya anda saya tahu kok, tanya saya. Dan juga informasi tambahan, Venus Flytrap itu kebal sama racun dan es guys, cuma dia bakalan lemah sama api. Jadi setelah membuat fitur yang melanggar hak asasi manusia, aku akan merevamp dua model musuh lagi guys, terutama model musuh yang memiliki tangan besi ini, karena aku gak terlalu suka gitu dengan modelnya. Jadi aku akan meremake desain mereka. Jadi aku cari dulu beberapa bentuk senjata yang mungkin aku bakalan pakai gitu dari katalog Roblox, dan aku menemukan banyak model senjatanya. Setelah itu aku curi semua modelnya, dan sekarang kita punya lumayan banyak senjata untuk boss fight-nya guys. Dan aku juga menemukan topeng baru untuk boss fight kita yang menggunakan gergaji. Aku gak tahu sih mau ganti ke topeng baru atau tetap pakai topeng yang lama gitu. Kalian komen lah guys. Jadi untuk musuh yang pakai serangan nge-charge itu, aku remake aja modelnya itu menjadi kesatria dengan menggunakan senjata perisai yang bakalan nge-charge ke arah kalian. Dan untuk serangan jarak jauh, aku bagi menjadi dua bagian, yaitu musuh pertama yang menggunakan bazooka dan musuh kedua yang pakai laser beam. Dah itu aja, aku udah males